Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel guys. Di video kali ini guys, Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial atau cara mengatasi kulkas pintu 2 Samsung yang inverter guys. Inverter Samsung guys. Ini kasusnya ngeblok guys. Kasusnya ngeblok guys, ini ngeblok dan akhirnya tidak dingin. Yang dikatakan ngeblok adalah proses di posisi ini, posisi evap guys. Posisi evap ini bentar ya guys, ini di posisi evap ini terjadi blok es, penggumpalan es guys. Di sini terjadi penggumpalan es sampai penuh sekali ini di evap, dan bahkan sampai dia memblokir kipas. Jadi kipas sampai keblokir dengan es batu. Kipas macam ini kena es batu, jadi dia nggak bisa muter sama sekali guys, nggak bisa muter sama sekali karena dinginnya. Untuk kulkas 2 pintu kan adanya salju di sini, terus kipas bekerja normal, tidak diblokir, bisa berputar. Akhirnya dia kesedot dari belakang ini, belakang kipas disedot, dibawa ke arah depan guys. Karena dia ngeblok, nggak bisa bekerja dengan sempurna, dia akhirnya tidak bisa dingin guys. Dan untuk mengatasi solusi ini, aku mau menambahkan komponen guys. Jadi nanti aku menambahkan 3 komponen lagi, yaitu timer kulkas 2 pintu. Aku menggunakan timer kulkas 2 pintu 13 guys. Terus yang kedua menggunakan relay AC 220 volt, relay arus alternating current atau arus bolak-balik 220 volt dengan 8 pin guys. Yang ketiga aku menggunakan bimetal atau komponen defrost guys, yang 2 kabel. Nanti tak tempelkan di sini biar cepat bereaksi dinginnya gitu ya guys ya. Ini komponen yang aku gunakan. Ini komponen yang aku gunakan nanti untuk membantu proses defrostnya. Karena kulkas ini adalah untuk pembuatan esnya atau pendinginannya normal, sampai dia ngeblok berlebih. Tapi sistem kerja pada defrostnya, pada pemanasan atau peleburan gumpalan es atau blok es tadi, kristal-kristal es, tidak terjadi guys. Jadi dia ngeblok, terus dia produksi es terus, pendinginan terus selamanya. Jadi tidak terjadi peleburan es atau defrost guys, jadi nggak berfungsi. Jadi ini kita rubah, nanti kita tambah dengan komponen 3 komponen ini. Ini ada trimmer, ini aku menggunakan trimmer 13. Trimmer 13 ini yang saya gunakan hanya pin 1, pin 2, pin 3 guys. Karena yang pin 4 adalah untuk produksi es atau dia ke arah yang mendapat
kompresor guys. Jadi kompresor dan kipas dapat ini guys, tapi ini kalau untuk kulkas biasa yang tidak inverter guys. Ini aku cuma saya gunakan yang menggunakan defrost, yang menggunakan inverter guys. Jadi tak ambil sistem kerja yang kulkas 2 pintu ini kan ngeblok kan, yang tidak bekerja kan sistem defrostnya, sistem peleburan esnya, sistem heaternya pemanasan tidak bekerja. Jadi ini tak ambil sistem kerja yang pada trimmer ini guys. Ini pin 1, ini pin 1 nanti dapat pin 1 dari trimmer ini dapat heater nanti, dapat pemanas ya. Terus yang ini yang tengah saya kasih logo merah, nanti dapat bimetal guys ya. Nanti untuk yang pin 3 ini dapat arus yang positif guys, arus yang kedua. Ini tadi dapat yang pin 1 dapat arus yang satu, tapi dia lewat dulu ke pemanas guys, ke heaternya guys. Jadi dari listrik keluar arus, masuk dulu ke heater langsung masuk ke trimmer pin 1 guys. Ini yang arus 1, ini yang arus 2. Ya kan dikatakan 1 3 karena yang diberi arus adalah 1 dan 3. Ini arus 1, ini arus 2 guys ya. Terus aku menggunakan pin 8 guys. Pin 8. Malah pin ini 8 guys. 8 saya ini yang sini yang hadapnya lain ini. Ini untuk arus relay. Jadi ini nanti yang kuning saya taruh di arus 1. Dan yang merah kita taruh ke posisi pin 2 dari timer guys. Jadi dia hidupnya dia mendapat arus dari pin 2 timer guys, baru bekerja. Begitu ya guys ya. Kalau pada waktu dia tidak bekerja, dia menyambung guys. Ini kuning sama kuning menyambung, merah sama merah menyambung. Ini untuk saya menyambung dan memutuskan arus yang merah sama merah. Saya pakai untuk memutuskan arus yang ke kompresor guys. Kompresor merah sama merah ke kompresor. Yang kuning sama kuning ini untuk memutus arus yang kipas. Ini saya bedakan karena voltasenya lain guys, voltase DC nya. Ini nanti untuk memutus arus yang dari kipas, kipas kita putus arus yang positif, kita sambung sini sama sini. Terus yang merah ini kita putus yang overload, kita sambung sini sama sini. Jadi nanti kalau pada waktu relay ini tidak hidup, kipas sambung guys, hidup. Terus untuk overload yang kita putus dari kompresor sambung juga hidup. Jadi kompresor sama kipas evap yang di atas sama-sama hidup guys, karena dia tidak mendapatkan arus, dia menyambung. Tapi nanti kalau sudah dia mendapatkan arus yang ini dari pin 2 timer, ini dapat arus, dia bekerja cetek, berarti dia memindah. Ini lepas, tidak nyambung, kipas mati, kompresor mati. Terus dia ini ada bekerja. Jadi yang menyambung adalah yang heater pemanas guys. Heater bekerja dengan catatan untuk bimetal ini
menyambung guys. Ini aku pakai bimetal juga. Setelah bimetal menyambung, heater bekerja. Karena bimetal kena dingin yang begitu berlebih bekerja. Heater bekerja panas, terus melelehkan es. Begitu cara kerjanya di bros guys ya. Mari kita rakit untuk selanjutnya guys. Ayo. Di sini di evap ini aku butuh 3 kabel yang tidak ada hubungannya dengan modul guys ya. Ini kabel 3 ini adalah kabel ke arah kipas guys. Jadi untuk kipas ini saya gunakan yang merah dan putih guys, yang negatif dan positif. Merah dan hitam guys, yang positif dan negatif guys. Untuk yang putih tidak saya gunakan karena putih adalah cuma sinyal dari modul untuk menghidupkan kipas, jadi nggak kepakai. Nah ini nanti ini untuk saya pakai, jadi ini nanti lepas dari modul satu. Yang kedua, kabel defrost, kabel termis guys, kabel termis. Ini kabel termis, ada dua saya gunakan juga. Ini saya gunakan, ada 2, jadi sudah 3 ini guys, ini nanti udah 3. Terus ini pemanas yang dari sini tak potong guys, tak lepas biar nggak ada kaitannya dengan modul guys, lepas. Terus ini juga yang sini, dari sini pemanas heaternya tak potong juga, lepas dari modul guys. Terus ini nggak usah di apa-apain, ini kabel ini adalah yang menghubungkan pemanas, dia bersifat sekring guys, nggak usah itu ya guys ya. Ini nanti diisolasi biar nggak masalah sama ini. Kita sudah dapat 3 kabel, 1 2 3 guys. Nah ini tembusan ke belakang guys, tembusannya ini nanti yang ke belakang dia tak kasih bundelan seperti ini guys. Terus yang ini tidak ada bundelan, tapi warnanya nanti beda guys. Terus ini yang putih tetap warna putih guys, ini menggunakan putih. Jadi aku menggunakan kabel 1 putih, terus kabel 2 dari termis ini guys, termis ini ada di belakang. Nanti termis ini juga dipakai guys, harus dipakai, disambung, tapi tidak di sini karena kabelnya tak pinjem. Jadi termis ini nanti langsung disambung di belakang kabel ini gitu ya guys. Ini aku sudah mendapatkan 3 kabel guys, ini 3 kabel guys ya. Yang putih ini adalah, yang putih ini adalah kabel yang tadi gabungan dengan kipas guys, kipas yang putih tadi dari dalam putih ini. Terus yang ini warna purple ini adalah sambungan dari termis yang dari dalam guys. Terus yang biru ini juga sambungan dari termis yang tadi warna kuning, yang tak kasih tali macam ini, bundelan ya. Ini jadi termisnya ini biru sama purple ini sudah tak lepas guys, tak lepas dari modul. Ini benar-benar lepas dari modul, nggak ada kaitannya dengan modul guys. Ini tadi kan yang termis dari modul, ini biru sama purple ini, ya. Yang dari modul ini harus kita pasang termis lagi, termisnya kita pasang tapi kita pindah di luar guys, di luar evap ini guys, dipasang sini sama sini guys, itu ya guys. Untuk kabel ini guys, kabel yang ini merah ini adalah sambungan merah ini.
Ya, ini adalah kabel ke arah kipas guys. Jadi kabel ke arah kipas ada 3, merah, terus putih ini yang saya gunakan, terus sama hitam guys, hitam, merah terus putih ini yang saya gunakan. Ini saya lepas dari modul dan ini nanti diisolasi saja, nggak digunakan karena dia cuma sinyal, tapi ini tak gunakan kabelnya gitu, putihnya guys ya. Ini nanti dapat relay guys, jadi bisa nyambung, bisa lepas. Untuk yang positifnya dari kipas guys, nyambung lepas untuk mendapat relay. Terus relay yang satunya dapat ini guys, ini adalah kabel yang tengah yang menuju pada kompresor guys, yang tengah ini menuju pada kompresor bawah, dan dia yang dapat overload guys, tak putus. Nanti ini juga dapat relay, jadi ini bisa menyambung, bisa memutus guys, bisa menyambung, bisa memutus. Dan menyambung dan memutusnya dia berbarengan bersama-sama dengan ini kipas guys, ini guys ya, kipas guys. Terus untuk arus kipas yang arus pertama dapat ini guys, arus yang kedua nanti dapat pin 2 dari timer 13 guys. Ini sudah tak rangkai guys, antara ini timer 13, terus ini relay. Ini yang kabel dari termis tadi adalah biru, ini biru ada bundelnya, sama ini purple ya, ini yang dari termis yang di dalam itu kuning, keluarnya itu ini 2 kabel keluarnya ini. Terus termis yang dari dalam yang kuning ini harus kita pasang lagi guys, pasang di sini. Tadi yang sini kan biru sama purple guys, biru sama purple, ini biru sama purple. Ini kita sambung termis yang dari dalam, ini ditaruh di luar guys biar bekerja. Ini ada 2 termis, ini termis yang asli, ini termis yang dari dalam ditaruh di luar, disambung, ditaruh di luar, tetap disambung. Terus kabel yang dari termis ini yang ada bundelannya, ini kita gunakan sama ini. Yang dari termis ini dia dari arus yang satu ini masuk ke dalam, ke heater, ke pemanas guys, ini ke pemanas. Terus dari dalam ini masuk pemanas, terus langsung yang ujungnya laginya dia bersambung dengan kabel ini guys, kabel purple, kabel termis yang satunya, langsung dapat pin 1 guys, pin 1 dari timer nih guys ya. Terus yang kabel putih ini dari dalam itu dia dapat bimetal guys, dia masuk ke pin 2 guys, heater. Di samping situ dia juga dari pin 2 mengarusi ini guys, memberi arus pada relay guys. Jadi relay nanti ini bekerjanya kalau dia kena arus dari pin 2 timer, dari bekerjanya dia bersama dengan pemanasan atau heater guys, atau defrost guys ya gitu.
Terus untuk ini pin 1 sudah, pin 2 sudah, pin 3 ini harus langsung yang arus kedua, harus 2 guys, harus 2 dapat ini, harus 2 dapat pin 3, terus arus 1 dapat dari dalam dapat heater pemanas guys, dapat heater pemanas. Terus ini untuk kipas kan yang merah tak putus ini dapat relay. Jadi kalau ini bisa menyambung bisa mutus, dapat relay di bawah sini, relay kuning ini kabel kuning menyambungkan kipas hidup dan mati. Terus yang merah ini menyambungkan ke kompresor hidup dan mati. Jadi kompresor sama kipas hidup dan matinya bersamaan guys. Ini yang saya putus ini adalah ke kompresor yang overload, sama ini yang tengah ini yang ungu ini kompresor dia guys ya. Ini posisi yang di luar kayak gini. Terus kita lanjutkan posisi yang di dalam guys. Ini posisi yang di dalam evap guys, yang di dalam evap. Ini kabel yang 3 yang tadinya dapat kipas yang hitam sama merah masih tetap saya gunakan. Ini dapat kipas, ini yang hitam tak wakili kuning karena tak sambung kurang panjang, yang merah masih berjalan. Jadi ini yang negatif, ini yang positif. Jadi yang positif tadi di luar sana, di luar evap ini tak potong tapi tak sambung dengan relay guys. Jadi bisa mutus, bisa nyambung gitu ya guys. Terus untuk yang putih saya gunakan untuk dapat bimetal guys, atau komponen defrost. Yang satunya ini komponen defrost ini langsung dia masuk keluar itu menuju ke pin 2 guys. Ini ke pin 2, putih ke pin 2 guys ya, pin 2. Terus untuk defrostnya yang satu dia dapat pemanas guys, heater ini heater, dapat pemanas dan dapat pin 1 guys, pin 1 timer guys. Ini pin 1 timer, pin 1 timer guys, pin 1 timer guys. Ini ke pin 1 timer. Terus yang ini yang kabel dari termos tadi ini dapat arus yang pertama guys. Jadi urutannya arus yang pertama, arus yang 1 masuk ini, masuk ke pemanas atau heater, langsung menyambung ke ini, ke pin 1 guys, pin 1 timer guys. Terus antara pin 1 dan pin 2 dikasih bimetal guys. Ini pin 1, ini pin 1 dari timer, ini pin 2 dari timer guys yang putih, dikasih bimetal itu guys. Jadi ini kalau nyambung dia terus bekerja dan pemanasan terjadi. Begitu ya guys ya, kita coba aja ini. Nanti kalau pas defrost pemanasan ini kipas tidak berputar guys, tidak hidup bersama dengan kompresor bangkit hidup guys. Tapi kalau nanti dia pas produksi es dia hidup guys, karena dia dikendalikan dengan timer guys. Gitu ya guys, kita coba, kita colokkan di belakang nanti guys. Nanti kalau kita ke frost itu dia bertanda untuk relaynya ini hidup guys, hidup dan dia melepas arus yang ke kipas dan ke kompresor guys, terlepas gitu guys ya. Ini kita coba colokkan guys,
kita colokkan. Ini kabelnya, kabel arusnya ya, kabel arus kita colokkan ke sini. Nah, ini pertanda ada warna merah gitu ya, hidup ya di posisi lampu LED merah pada relay guys, berarti tanda frost guys, pemanasan. Jadi dengan demikian ini kipas dan kompresor dia hidup guys, kompresor dia hidup guys. Dengan demikian kompresor dan kipas tidak hidup guys kalau begini. Ini ya, kompresor tidak hidup, tidak ada bunyinya. Kompresor tidak ada bunyinya, tidak hidup. Yang kedua di sini kipas juga tidak hidup, kipas juga tidak hidup, kipas tidak hidup guys ya, pertanda dia prosesnya ke frost. Dan kalau gini dia bekerja di evap, evapnya bekerja pemanasan atau heater guys. Ini tidak hidup kipasnya guys ya. Dan ini kalau tandanya di sini di relay tidak ada lampu merahnya hidup, LED kontrolnya tidak hidup, ini berarti bertanda di produksi guys, produksi di pendinginan guys, di pendinginan. Ini juga bergetar untuk timernya, bergetar guys ini timernya, dan ini ke proses pendinginan guys. Kalau dengan demikian ini kompresor hidup guys, kompresor hidup, kompresor hidup guys ini ya, ada bunyinya guys ya, ada bunyinya, kompresor hidup guys. Ini getar guys, bergetar guys, ini kompresor hidup, kompresor hidup guys, ini kompresor hidup. Dan kipas pun hidup guys, kipasnya hidup guys, kipas hidup. Ini ya, kipasnya hidup ya guys ya, muter nih guys. Ini terjadi pendinginan. Muter kipasnya guys ini. Begitu ya guys ya, mudah kan? Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya dari semua sahabat YouTube dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, juga tidak ketinggalan salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan sampai berjumpa lagi dengan video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya. Dadah. Hidup guys.